Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak PH yang 25782098. Oke, saya akan mengerjakan paket tracer Cisco yaitu 11.9.3 VLSM Design and Implementation praktik. Oke. Jadi pada bagian ini kita diminta menganalisis di part 1 ini kita di bagian menganalisis ininya apa kebutuhan jaringan sebelum melakukan subnetting menggunakan metode variable length sub VLSM ya. Berbeda dengan subnetting biasa, VLSM ini memungkinkan setiap subnet memiliki ukuran yang berbeda sesuai jumlah host yang dibutuhkan. Oke. Oke, kita lihat dulu di sini persatu. Nah, jadi dari topologi itu terdapat apa namanya? Subnet ada jaringannya ini room 11.14 lalu itu membutuhkan host 27 host IP address, lalu jaringan room 279 membutuhkan 25 host, lalu room 312 membutuhkan eh, host 14 ya 14 host, lalu room 407 LAN membutuhkan 8 host IP. Nah, lalu ada juga WAN-nya. Nah, WAN-nya itu dia membutuhkan dua ya branch one branch satu juga branch dua itu membutuhkan dua host, jadi totalnya ada 5 subnet ya di sini ya. Kan di sini ada pertanyaan how many subnet, ya itu ada 5 subnet jadinya. Nah, lanjut, lalu kita akan menentukan subnet masknya. Oke, karena saya sudah menghitungnya, nah di sini hasil subnet masknya. Oke, jadi di sini room 11 itu dia apa namanya, eh ya room 11 itu dia. Terus room 114 itu eh, maksnya 27 ya. Ataunya slash-nya slash 27, hostnya 30, room 279 itu slash-nya 27, lalu hostnya 30, room 312 itu slash-nya 28, hostnya 14, room 407 itu slash-nya 28, lalu hostnya 14, one-nya slash 30, hostnya 2 ya. Oke. Nah, lalu eh, untuk membagi urutan VLSM ini dimulai dengan sampai terbesar terlebih dahulu. Oke, jadi kita eh, apa namanya membagi dari subnet yang terbesar 114, 27 ya. Nah, seperti ini contohnya kita bagi. Nah, jadi di sini subnet 1 yaitu room 1114 ini apa namanya networknya itu 172 ini networknya, IP networknya, lalu IP hostnya, first hostnya itu ini 1031, lalu sampai 30 172 172 103 30, lalu broadcastnya itu 31 ya. Subnet 2 itu dari networknya 32, hostnya 33, lalu last hostnya first hostnya itu sampai 62 di sini ada sampai 62, lalu ininya broadcastnya yaitu 63. Nah, lalu room 312 ini dia membutuhkan 14 host apa 14, jadinya dia dari 64 sampai dengan networknya itu 64, kalau host IP hostnya itu 65 sampai 78 ya, broadcastnya 79, lalu LAN juga di sini room 407 LAN dia hostnya 8 ya, jadi dia dari 81 sampai 94 ya, broadcastnya 95, subnet 5 dia membutuhkan 2, size 30, jadi di sini dia range-nya dari 97 sampai 98, broadcast-nya itu 99 ya. Oke, nah lanjut. Oke, di part 2 ini kita menerapkan prinsip LSM dengan mengalokasikan subnet berdasarkan kebutuhan host terbesar terlebih dahulu ya. Jadi kita sudah subnetnya kita sudah bagi ya. Oke. Nah, dengan cara ini tuh ruang alamat IP itu digunakan secara efisien sehingga setiap subnet itu ditentukan alamat IP-nya diberikan mengikuti aturan praktik. Nah, router itu menggunakan host pertama, switch itu menggunakan host kedua, dan PC itu nanti kita menggunakan host terakhir. Lalu pada
dan pada koneksi WAN, router itu WAN router branch 1 juga branch 2 menggunakan host pertama, sedangkan branch 2 itu menggunakan host terakhir ya ini ya. Berarti ya. Oke. Oke, lanjut. Kita ke part 3. Di part 3 ini kita melakukan konfigurasi ya. Pertama kita akan melakukan konfigurasi. Nah, router branch 1 kan di step 1 part 3 itu konfigurasi IP pada router branch. Jadi router branch 1 itu menghubungkan dua jaringan LAN. Menghubungkan dua jaringan LAN. Dua jaringan LAN juga WAN nih, LAN dan juga WAN. Nah, jadi di part 3 ini kita hanya mengkonfigurasi dua interface LAN, yaitu Gigabyte Internet 0, 0 garis miring 0 dan juga Gigabyte 0 garis miring 1 ya. Oke, kita masuk ke CLI router dulu. Kita masuk ke room 1114 nih. Nggak bisa. Oke. Hmm, Oke, kita masuk CLI router ya, kita ke sini. Lalu kita enter, lalu masukkan enable, lalu config T. Nah, oke masuk. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi ya. Yang pertama kita masukkan dulu interface-nya untuk mengkonfigurasi interface port G 0 garis miring 0 ya. G00 interface G00 oke. Nah, di sini IP address-nya di apa namanya? Kita masukkan di ini ya, brand 1. Nih, kita masukkan IP address-nya yaitu nih, satu IP address 172.1.1.1 ya. Ini IP address-nya. Kita masukkan IP address-nya. Sini IP address tadi 172 ya. Ini IP address-nya ya. Kita salin aja. Enggak usah kita klik 172 titik 31 titik 103.1 subnet masknya yaitu 2 nih subnet masknya. Oke. 255 titik 255 titik 255 titik 224. Oke, kita enter lalu no shutdown. hmm, Shutdown. Oke, ini oke, berhasil ya. Lalu kita exit. Nah, jadi interface G0 interface ini nih memilih interface Gigabyte Internet 00 ya. 0 garis miring 0. Lalu IP address itu kita memberikan IP address-nya, memberikan alamat IP sesuai hasil VLSIM tadi. Lalu langsung itu untuk mengaktifkan interface-nya. Oke, lalu kita kembali ke mode konfigurasi global. Lalu kita menginterface ke G0 Gigabyte 01-nya ya. Jadi kita di sini masukkan lagi interface G01, oke. Nah, IP address-nya di sini yaitu 33 IP address-nya. Oke. Kita IP address-nya berarti di sini 33. Kalau kita tekan sampai persen sama, enter aja, lalu no shutdown. Shutdown dan exit ya. Nah, lalu kita menyimpan configuration-nya. Kita simpan konfigurasinya dulu. Simpan configuration-nya. Oke, sabar. Oke. Kita simpan konfigurasinya yaitu copy running config dan start up strip config. Oke. Okay.
Oke, sudah kita simpan dan kita sudah konfigurasi router. Lanjut kita konfigurasi switch ininya, room 312. Kita konfigurasi switch. Nah, kita konfigurasi di sini. Oke. Jadi switch layer 2 ini tidak melakukan routing. Jadi sehingga alamat IP diberikan pada interface VLAN satunya ya. Sebagai alamat manajemen, default gateway ini diarahkan ke router branch 2. Default gateway ini diarahkan ke router branch 2 agar switch dapat diakses dari jaringan lain. Oke. Lanjut aja kita masuk ke switchnya, ke room 32, lalu kita enable, kita masuk ke config T. Oke. Nah, lalu kita konfigurasi VLAN satunya, interface-nya. Kita coba ini dulu ya, interface VLAN 1. Oke. Nah, di sini kita makan IP address-nya, IP address dari VLAN 1 312 itu yaitu 66 ya. Nih, IP address-nya. Subnet mask-nya 240. Oke. Kita tambahkan IP address 172.1.103.66, lalu subnet masknya 255.255.255.240. Oke, kita enter, lalu no shutdown. Oke. Nah, berarti sudah aktif, lalu kita exit. Nah, lalu kita masukkan konfigurasi IP default gateway-nya ya. Di sini IP default gateway-nya dari mana ya? Dari room 132 itu 6, default gateway itu 65 ya. Oke, default gateway-nya. Di sini kita masukkan. Bentar, kita buat Nah, ini ya. Apa ini dibuat gateway-nya? Nah, gateway-nya itu 65 bilang 1.3.2. Oke, kita masukkan IP default gateway-nya, yaitu IP default gateway, yaitu 172.1.103.65. Oke, kita enter aja. Oke, lalu kita melakukan simpan ya. Kita simpan konfigurasi switchnya, yaitu copy running config, lalu start up strip config. Oke. Nah, oke, kita sudah simpan. Kemudian kita sudah konfigurasi switchnya, lalu di bagian step 3 yaitu kita configuration IP addressing one to PC ya. Jadi kita konfigurasi PCD-nya. Nah, jadi PCD ini berada di jaringan room 407. Nah, konfigurasi dilakukan kita menukar di menu desktop, lalu ke IP configuration. Nah, lalu kita sini masukkan ininya, IP address-nya, yaitu PCD, IP address-nya 94 ya, subnet mask 20, lalu default gateway-nya yaitu 81 default gateway-nya ya. Oke, kita masukkan IP address-nya, yaitu 172.168.103.94 ya. Nah, lalu subnet mask-nya kita ganti 255
255.240. Nah, default gateway-nya kita isi juga 172.1.103.81. Oke. Oke, jadi IP address menggunakan host terakhir pada subnet room 407. Lalu subnet mask kita menggunakan hasil perhitungan yaitu VLSM-nya itu /28 nih, /28 /28 nih ya. Room kita kan di room 407 ini BCD. Lalu default gateway-nya kita mengarah interface router branch 2 ya. Oke. Kita coba memverifikasi konektivitasnya ya. Kita coba verifikasi konektivitasnya. Oke. Kita coba ini apa namanya? Pesan dulu, coba kita kirim pesan ke PCD, kita kirim misalnya ke PCA, apakah sukses dan progress dan violet, kita kirim sekali lagi, sukses ya, berarti berhasil lah. Coba kita ping dari PCD ke comment prom, lalu kita ping ke gateway-nya, ping gateway, kita ping ke gateway ya, ping 172.31.103.81. Oke, berhasil perform. Lalu kita coba ping ke switch room 312-nya, yaitu IP address-nya ini room 312, IP address-nya 66 ya. Oke, kita ping. Ini aja berarti ya. Ping kita ganti jadi 66. Hmm, oh berhasil ya, berhasil nih. Request emang awal tuh request mau kalau dari from itu berhasil. Bikin lagi pasti berhasil ya. Dari platform itu berhasil ya. Kemudian kita ping ke branch 2 ke router 2 nih, kita ping ping nah, yaitu eh, di sini branch 2 IP address-nya itu 65 ya. 65 nih. 65. Oke, berhasil ya, ada perform berhasil. Lalu kita ping ke branch satunya. Kita ping ke branch 1. Ini ya, yaitu 1 ya. Oke, berhasil. Lalu kita coba ping ke PCA. Kita ping ke PCA. Nah, PCA itu 30. 30, enter. Berhasil. Lalu ke PCB. PCB itu 62. PCB itu 62 ya. 62. Oke, berhasil ping. Si ping ya, nggak tahu berhasil atau enggak ini. Request out. Oke, berhasil ya, ada platform berhasil. Lalu ke ini apa namanya? Ke PCC-nya ya. Kita PCC yaitu 78. Oke, berhasil ya. Oke, berhasil. Nah, kemudian kita untuk kita verifikasi konfigurasi routernya. Kita untuk memastikan interface sudah aktif, kita jalankan, coba kita jalankan show IP interface brief. Salah ya, bukan di sini. Berarti kita buka di routernya. Kita buka router di brand 1 berarti ya. Kita buka. Lalu di sini kita show IP interface brief. Nah, di sini apa namanya, statusnya tabel ini ya, tabel interface-nya no. Interface up statusnya up. Nah, jadi
So running config itu untuk melihat konfigurasi yang sudah aktif. Berarti yang sudah aktif itu Gigabyte Ethernet 00 dan juga serial ini ya, itu sudah aktif ya. Oke. Oke, sekian video hands on dari lab paket tracer 11.9.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.